Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama kami, dosen dan mahasiswa program studi pendidikan seni rupa Mahadewa University di panggung pandemi. Tentunya sebagai umat yang mengagungkan kebesaran Tuhan, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat sinar kasih-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara Ruang Plastik. Nah, tentunya sebagai seorang dosen, jadi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Jadi saya sendiri adalah salah satu dosen di program studi pendidikan seni rupa, mengajar khusus di bidang kependidikan. Dan rekan saya di sebelah kanan sudah tidak asing lagi, malang melintang di dunia kuratorial khususnya. Jadi beliau Made Susanto, Pak Made Susanto dipanggil dengan Pak Made. Beliau adalah seorang dosen juga di program studi pendidikan seni rupa Universitas PGRI Mahadaya Indonesia, khususnya di bidang riset juga di situ, kuratorial dan juga berhubungan dengan penulisan di karya seni. Jadi beliau dilahirkan di Tapak Siring, Pak ya, di Gianyar, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1987. Jadi banyak sekali juga prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan oleh beliau. Jadi ada beberapa buku yang sudah dihasilkan oleh Pak Made Susanto. Jadi mohon maaf buka cerpekan nih karena banyak sekali hasil karya dari Pak Made Susanto. Jadi diantaranya ada karya yang berjudul Lempak for the World pada tahun 2014. Juga ada karya Nyoman Erawan, Emotive Reconstructing Visual Thought pada tahun 2015. Dan salah satu karya yang paling baru 2020 berjudul Gusti Deblok Master Seni Lukis Realis Naturalis dalam Media Seni Rupa Denpasar. Jadi itulah beberapa prestasi ya yang sudah ditorehkan oleh Pak Made Susanto. Jadi untuk hari ini kita akan membedah lebih jauh terkait dengan ruang plastik. Baik, langsung saja untuk menginvestasikan waktu. Jadi teman-teman di rumah juga nanti bisa menyaksikan bagaimana proses dari pengolahan sampah plastik menjadi sebuah produk karya seni nantinya. Baik, Beli Made Susanto, selamat siang. Selamat siang, Pak Sidi. Bagaimana, sehat? Astagfirullah, sehat. Astagfirullah ya, harus selalu sehat. Selalu sehat. Apalagi di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga imun tubuh. Betul. Biar sehat ya. Baik, ini adalah salah satu program yang menurut saya juga sudah sangat menarik. Kenapa dikatakan menarik? Bahwa kita ketahui ya bahwa sampah plastik ini menjadi salah satu ancaman. Jadi plastik selain juga bisa dipergunakan, ternyata menjadi ancaman. Jadi berdasarkan hasil riset ya dari salah satu komunitas Bali yang memang bergerak di sampah plastik. Jadi Bali Partnership itu mengatakan bahwa 4.280 ton itu dihasilkan oleh Bali ya untuk per hari itu sampah plastiknya. Nah, sudah tentu itu merupakan sebuah ancaman bagi kita semua. Nah, tentunya pemerintah dan juga komunitas-komunitas dan juga di dunia pendidikan itu perlu ikut memberikan solusi yang nyata terhadap penanggulangan sampah plastik ini. Jadi pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa pergub yang memang bagaimana caranya agar sampah plastik khususnya di Bali itu dapat tertangani. Nah, salah satu peran serta aktif ya dari program studi pendidikan seni rupa Universitas PGRI Mahadewa adalah program ruang plastik ini. Baik, agar tidak lama-lama lagi kita langsung tanyakan saja ke Beli Made Susanto ya. Jadi Beli Made Susanto mungkin bisa dijelaskan secara lebih terinci ya, ruang plastik itu seperti apa sih Beli Made Susanto ya? Baik, terima kasih Pak Sidi. Jadi ruang plastik ya, ini adalah sebuah program dari Prodi Pendidikan Seni Rupa UPMI ya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau dalam dunia seni itu sendiri terkait dengan fungsi seni terhadap peradaban begitu kan, seni selain memiliki aspek artistik, memiliki aspek visualnya, seni juga dituntut untuk menjadi semacam wahana untuk menyuarakan peradaban itu sendiri, karena seni tidak bisa berdiri sendiri. Jadi seni adalah bagian dari medan sosialnya, seni adalah bagian dari masyarakat.
seni adalah produk dari peradaban itu sendiri. Salah satu tema yang kemudian banyak muncul di dalam kesenian itu adalah seni yang berbasis lingkungan. Seni sebagai media, seni sebagai wahana untuk menyuarakan isu-isu lingkungan, isu-isu lingkungan sekitar kita. Seperti yang kita ketahui bersama, persoalan lingkungan seiring dengan berjalannya peradaban manusia, munculnya berbagai penemuan-penemuan baru dalam dunia industri, itu juga akhirnya melahirkan berbagai macam persoalan juga gitu. Termasuk juga plastik. Plastik di satu sisi kan di awalnya itu adalah sebuah produk, sebuah temuan manusia yang diniatkan untuk membantu kehidupan kita sebetulnya kan begitu, untuk mempermudah kehidupan kita. Tapi kemudian di dalam perkembangannya, ketika kita tidak berusaha untuk lebih bijak memanfaatkannya, memperlakukan sampah plastik ini gitu, maka dia akan menimbulkan persoalannya sendiri. Karena plastik seperti kita ketahui adalah sebuah benda yang memiliki kandungan zat tertentu yang tidak mudah terurai oleh alam. Jadi ketika dia terkubur di dalam tanah ataupun kita bakar misalkan, itu akan menimbulkan polusi. Nah, bagaimana sekarang kita yang ada di wilayah kesenian, khususnya di Prodi Pendidikan Seni Rupa UPMI ini, menjawab tantangan ini? Kita punya potensi kita adalah artistik dan aspek kependidikan itu sendiri, sehingga muncullah ruang plastik ini. Bagaimana menggabungkan aspek kependidikan dan aspek seni rupa untuk menyuarakan, untuk berusaha memberikan sedikit kontribusi terhadap penanggulangan persoalan sampah plastik ini melalui ruang plastik ini sendiri. Seperti itu. Jadi ruang plastik itu sendiri adalah sebuah program yang berupaya untuk memberikan kontribusi bagaimana sampah plastik ini diolah dengan pendekatan artistik dan dengan membawa misi kependidikan itu sendiri. Iya, jadi kalau bisa kita ambil suatu benang merahnya bahwa plastik ini bisa dijadikan sebuah media untuk karya seni kan, seperti itu. Nah, jadi seperti yang Pak Susanda sampaikan tadi, bahwa salah satu tujuan dari program sampah plastik ini adalah bagaimana penanganan atau kelestarian lingkungan sesuai dengan visi dan misi dari program studi pendidikan seni rupa. Jadi adanya ekologi, ekologi budaya dan juga seni. Nah, itu memang sudah sangat relevan sekali, sudah sangat sesuai sekali dengan konteks kekinian jadinya. Seperti itu mungkin Pak Madesanda ya. Nah, jadi kalau program sampah plastik ini mungkin sudah berapa lama sudah dijalankan oleh program studi pendidikan seni rupa mungkin Pak Madesanda? Kalau dari program ruang plastik sendiri ini sudah berjalan sekitar setahun ya, setahun. Jadi pada masa awal-awal pandemi ya, tahun lalu, teman-teman di Prodi Pendidikan Seni Rupa, beberapa dosen dan mahasiswa kemudian terpikir untuk mencetuskan ini gitu. Kemudian langkah-langkah yang diambil untuk mengawali ini, kita di Prodi Pendidikan Seni Rupa telah melakukan serangkaian workshop. Jadi itu sejalan dengan program saat ini, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kita mencoba melakukan kolaborasi dengan berbagai sumber belajar yang tersebar di kampus dan di luar kampus tentu saja. Bicara seni rupa tentu saja kepada para seniman, kepada para komunitas, dan kepada praktisi-praktisi seni itu sendiri. Diawali dengan workshop bersama salah satu seniman yang namanya Made Ardewiase atau Sangut. Itu beliau adalah salah satu seniman yang juga concern untuk membuat karya-karya seni dan produk-produk kreatif berbasis sampah plastik ini ya. Yaitu pada bulan Oktober ya kalau nggak salah ya, di Kulidan Space kita melakukan workshop dengan mengundang Ardewiase untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi pengalaman bagaimana mengolah lembaran-lembaran plastik ini menjadi lembaran siap pakai. Seperti kita lihat misalnya ini sedang melakukan proses setrika untuk menjadi lembaran-lembaran plastik ya, menjadi lembaran plastik.
Ya, baik Bapak. Jadi yang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa salah satu kegiatan yang mungkin sudah dilakukan dari banyak kegiatan ya dari penggunaan atau ruang plastik ini adalah jadi bagaimana adanya seperti seminar ya atau workshop yang sudah dilakukan di Kulida Space. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin Pak Sande ya. Jadi untuk biar lebih detail memahami adanya tahapan-tahapan atau prosesnya itu seperti apa. Jadi dari tahap awal seperti apa sampai nanti menjadi sebuah produk ya. Jadi karya seni misalnya berupa barong seperti itu ya. Jadi bagaimana tahapannya atau proses-prosesnya. Ya, seperti yang sempat kita singgung tadi ya tentang bagaimana awal prosesnya kita mengarahkan para mahasiswa untuk menimba pengalaman dari RDWASE tentang bagaimana mengolah lembaran-lembaran ini, lembaran-lembaran plastik yang kemudian disetrika sehingga menjadi lembaran plastik siap olah. Kemudian pada workshop berikutnya dengan mengundang seniman genetik Manggen dan Karya Secong itu bertempat di RJ House. Itu dua orang seniman ini berbagi pengalaman kemudian dengan para mahasiswa untuk bagaimana mengolah lembaran ini menjadi karya seni siap pakai. Setelah berbekal pengalaman dari sana, kemudian para mahasiswa di sini mencoba mengembangkan lagi. Jadi apa nih? Sehingga tercetuslah ide membuat barong dari plastik seperti yang kita saksikan di sini. Jadi elemen-elemennya seperti pepayasan barong ini dibuat dari lembaran-lembaran plastik tadi. Plastik ya? Ya, plastik ini. Di dalam proses ini kita juga berkolaborasi dengan Sanggar Gases Bali ya untuk meriset bagaimana pakem-pakem dan pola-pola pepayasan barong itu. Jadi para mahasiswa menimba ilmu dan pengalaman di sana. Kemudian proses ini juga terus berlanjut di kampus. Kemudian bagaimana membuat tapel barongnya. Nah, membuat tapel barongnya para mahasiswa juga melakukan workshop di Made Labdo Studio ya di daerah Ketewel. Jadi bagaimana membuat cetakan tapel barong itu seperti yang kita lihat ini dengan fiber, tapi nanti juga akan fiber sebagai acuan cetaknya, kemudian nanti akan dicetak dengan plastik juga sebagai media utamanya. Jadi karya ini juga sedang dipersiapkan sebetulnya untuk dipamerkan di acara Ubud Artisan Market pada bulan ini tanggal 12 13 nanti di sana para mahasiswa akan menggelar workshop membuat pepayasan barong dan payasan layangan jangan, dan mereka juga akan menawarkan produk-produk kreatif mereka berupa buku, berupa dompet dari plastik dan produk-produk kreatif yang lain, dan juga akan mendisplay karya barong plastik ini menjadi satu rangkaian karya instalasi nanti yang akan menggambarkan bagaimana peradaban dan plastik itu sendiri, bagaimana pengaruh plastik di dalam peradaban umat manusia sekarang, khususnya kita di Bali, karena kita ketahui kan plastik ini sudah masuk kemana-mana ya, bahkan sampai ke ruang religi kita dan ke ruang-ruang budaya kita. Kita sering melihat bagaimana di pura-pura misalkan sampah plastik berserakan yang karena adanya ketidaksadaran dari para pemedak mungkin yang membuang begitu saja sampah plastiknya. Kita ingin mencoba melihat hal itu dan memberikan semacam solusi bersama gitu, bagaimana pengolahan sampah plastik itu, sehingga tercetuslah simbol barong ini, simbol barong sebagai ikon dari budaya Bali itu sendiri gitu. Dan ini juga akan bisa sangat berkembang lagi, misalnya ini dijadikan payasan barong, payasan layangan jangan, bahkan payasan ogoh-ogoh gitu. Ini kan bisa menjadi solusi untuk menggantikan kulit misalnya atau kertas, penggunaan kertas. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ketika generasi muda misalnya membuat layangan jangan, membuat ogoh-ogoh dengan menggunakan ini. Jadi di samping menjaga ajaknya nilai-nilai budaya, di samping merayakan bagaimana budaya kita di Bali berkembang, kita juga bisa melakukan kontribusi kecil, memberikan penanaman terhadap pendidikan seni berbasis lingkungan itu sendiri. Nah,
itulah yang ingin kita kembangkan sebenarnya program plastik. Ternyata sudah artinya benar-benar mendukung program pemerintah ya. Ya, Itu Pak Santo ya. betul. Jadi program Kampus Merdeka Belajar. Jadi bagaimana kita berkolaborasi ya dengan para seniman juga di situ ya, dengan artinya kita keluar gitu ya untuk artinya menimba pengalaman ya. Jadi solusi yang memang sangat praktis sekali gitu ya. Nah, jadi inilah memang peran nyata dari memang dunia kependidikan untuk salah satunya penanggulangan sampah plastik. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya bisa Pak Suwanda ya, berkaitan dengan pengolahan sampah plastik ini. Jadi tentunya pasti plastik yang mungkin diperoleh dari mahasiswa itu mungkin dari mana saja? Apakah mungkin dari sumbangan atau memang mahasiswa mencari sendiri atau bagaimana mungkin untuk mencari plastiknya? Seperti itu. Ya, ini sebagian dari para mahasiswa juga mencari sendiri sampah-sampah plastik dari lingkungan rumah mereka, lingkungan yang terdekat, karena ini Sekaligus juga artinya menanggulangi sampah di lingkungan. ya, seperti itu betul. Karena kita bisa mulai dari rumah sendiri. Ketika kita bisa membayangkan ketika ini dimulai masing-masing rumah tangga bisa melakukan hal ini, kan ini sangat mudah sekali, bisa dijangkau oleh semua orang dan bisa dilakukan oleh semua orang. Cukup modal setrika satu, ada kertas atau kain, setrika, ada sampah plastik, dan di samping itu juga kita bisa belajar atau membiasakan memilah-milah sampah kita mulai dari rumah tangga kan gitu. Jadi sampah organiknya bisa kita olah menjadi kompos. Sampah plastiknya kita olah menjadi produk seni ya, produk dan karya seni ini. Jadi sangat praktis dan sangat bisa dilakukan oleh siapa saja. Inilah keunggulan yang bisa kita ambil dari sini, dari program ini. Berarti memang khususnya ya menjadi mahasiswa di program studi pendidikan serupa ini memang sudah artinya selain memang dia dibekali dengan ilmu pendidikan ya, juga di sini juga dia dibekali bagaimana artinya ikut berperan serta aktif dalam penanggulangan sampah plastik. Nah, jadi untuk program sampah plastik ini itu mungkin ada sesuatu kemasan mungkin mata kuliah yang mungkin bisa dirancang, dan mungkin mahasiswa yang terlibat itu siapa saja mungkin untuk program sampah plastik ini? Kalau dari keterlibatan mahasiswa tentu saja semua mahasiswa dari program studi pendidikan seni rupa ya, dan bagaimana ini kemudian bersinergi dengan mata kuliah. Kita ada program Jumat ya, jadi ya program Jumat ya, jadi sekali seminggu kita mempersiapkan ini, jadi bersinergi juga dengan mata kuliah yang terkait gitu. Misalnya kan ini sangat terkait dengan berbagai aspek dalam perkuliahan, dia bisa masuk ke pembelajaran soal ornamen misalkan, pembelajaran soal seni instalasi, pembelajaran soal bagaimana patung sangat bisa bersinergi sekali dengan berbagai mata kuliah. Dan juga ruang plastik ini sebenarnya sudah komplit, dia bisa menggerakkan berbagai hal seperti yang kita katakan tadi kan, seperti yang kita bahas tadi. Ini sangat terkait dengan program membawa spirit Merdeka Belajar karena di dalamnya ada aspek kolaborasi. Jadi menjadi ruang yang berpeluang untuk memberikan kebebasan bagi para mahasiswa untuk mengakses sumber-sumber belajar mereka yang berkembang di luar gitu. Dan juga membawa misi ekologis, itu misi yang saya rasa sangat penting karena dalam sejarah peradaban umat manusia, isu lingkungan ini akan tetap menjadi isu kita bersama, problem kita bersama. Karena isu lingkungan ini jauh lebih berbahaya daripada isu pandemi gitu. Kalau pandemi kan bisa saja akan berlalu, tapi ini akan terus semasih kita menghadapi problem ini gitu. Ini adalah problem umat manusia bersama yang bisa kita pecahkan bersama melalui program ini. Nah, ya, jadi sangat menarik sekali mungkin program ini ya untuk Pak Marisanto ya. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya lebih spesifik ke program studi pendidikan seni rupanya. Jadi PGRI ya, jadi kalau di masyarakat itu kan sudah tertanam di pikirannya adalah PGRI menjadi seorang guru, ya, jadi seorang pendidik. Nah, apakah hanya seperti itu, Pak Suwanda ya? Mungkin Pak Suwanda bisa menjelaskan kira-kira calon-calon mahasiswa program studi ini selain menjadi seorang pendidik gitu, jadi mungkin bisa nanti di mana mungkin bekerjanya, biar yang lain teman-teman yang lain juga biar ada inspirasi, gitu. Biar tidak pikirannya Mahadewa guru seperti itu mungkin ya. Ya, mungkin Pak Suwanda mungkin bisa menjelaskan dulu.
guru hari ini adalah guru yang kreatif dituntut, guru yang inovatif. Jadi ketika masuk di program studi pendidikan seni rupa dari Universitas PGRI Mahadewa ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ilmu pendidikan, tetapi juga ilmu seni rupa itu sendiri. Bagaimana nanti para mahasiswa bisa mendapatkan dua keahlian, jadi keahlian mendidik dan juga keahlian untuk menjadi pelaku seni. Dan kita juga membekali dengan keahlian-keahlian lain seperti bagaimana manajemen seni, seperti bagaimana mengelola event, mengelola pameran, Mungkin menghitung harga karya. Ya, Nah, jadi mungkin salah satu juga menjadi seorang wirausahawan seni. Ya. Mungkin betul ya. Ya, Jadi seperti yang sudah kita ketahui di Ubud Artisan Market itu kan beberapa produk yang memang dari sampah plastik ini kan sudah laku terjual ya. Ya, Gimana betul, betul. Apa saja mungkin produk-produk yang mungkin sudah laku terjual di Ubud Artisan Market itu? Iya, pada saat itu beberapa produk seperti buku, dompet dan Gantungan kunci juga ya. gantungan kunci dan kunci ya. merchandise yang lain. Jadi itu aspeknya ada art entrepreneurs ya untuk hari ini, dan juga nanti juga sangat terbuka peluang bagi para mahasiswa di sini juga untuk menjadi penulis seni, menjadi Seni, ya. menjadi periset seni, menjadi kuratorial seni. Kurator, ya. Ya, Seniman. ya, betul-betul. Jadi guru masa depan adalah guru yang multidimensi, khususnya guru seni, karena sumber belajar itu sudah ada di mana-mana. Dan bagaimana nanti para generasi muda, nanti alumni dari Prodi Pendidikan Seni Rupa UMI ini diharapkan untuk menjadi guru yang baik dan sekaligus juga menjadi pelaku seni yang baik. Iya, bagus sekali mungkin ya. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan dulu ya. Aplaus sekali ya. Ternyata dari artinya program studi pendidikan seni rupa ini tidak hanya artinya memang mendidik menjadi seorang guru gitu ya, tapi juga ternyata bisa ke hal-hal yang lainnya yang disampaikan tadi oleh Pak Sante, mungkin dari wirausaha seni gitu ya. Habis itu ada seorang kurator, bahkan seniman ya. Jadi mungkin dia bisa membuka karya, membuka usaha gitu ya, khususnya di bidang seni ini kan seperti itu. Nah mungkin pertanyaan terakhir mungkin ini Pak Sante, kira-kira apa harapan ke depan ya terkait dengan program ruang plastik ini, dan juga untuk harapan calon-calon mahasiswa yang lainnya, jadi biar artinya tertarik ya untuk melanjutkan pendidikannya di program studi pendidikan seni rupa. Ya, harapannya ke depan, harapan kita bersama tentang program ruang plastik dari Prodi Seni Rupa UPI ini tentu saja adalah semakin berkembang ya, semakin berkembang karena kita juga sudah menyiapkan berbagai skema dan berbagai program ke depan ya, seperti akan melakukan pameran ke beberapa ruang-ruang seni dan ruang-ruang kreatif di Bali, workshop dan lain sebagainya untuk semakin memperkenalkan program ruang plastik ini, dan juga sembari memberikan ruang-ruang edukasi atau ruang-ruang belajar bersama. Dan harapannya untuk mahasiswa dan Prodi Seni Rupa UPMI ini ke depan, tentu saja Prodi Pendidikan Seni Rupa UPMI akan tetap menjadi ruang belajar yang menyenangkan, ruang belajar yang kondusif dan bernapaskan kreativitas. Itu yang terpenting, karena sebuah proses pembelajaran akan didukung oleh iklim belajar yang kondusif, yang menyenangkan dan kreatif. Iya, bagus sekali. Salam kreatif. Salam kreatif. Ya, baik. Langsung saja mungkin untuk artinya lebih jauh melihat bagaimana proses dari ruang plastik ini, kita mungkin nanti bisa meminta bantuan dari salah satu mahasiswa ya, mungkin untuk mewawancarai teman-teman di sini. Betul. Nah, biar lebih jelas lah teman-teman yang lain di rumah mungkin ya, yang menyaksikan baik itu di YouTube ya, di IG, biar bisa melihat bagaimana sebenarnya secara nyatanya di proses dalam pembuatannya ya. Mungkin untuk Natalia ya, silakan bisa nanti memberikan sedikit wawancara atau bincang-bincang hangat lah teman-temannya terkait dengan proses ini ya. Halo teman-teman. Halo semuanya. Jadi di sini kita lagi di program ruang plastik. Jadi di acara panggung pandemi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Nah, sebelum itu kita berdua bakal ngenalin diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Natalia dan teman saya. Saya Agung Prawana, bisa dipanggil Agung. Oke. Jadi untuk kita lebih lanjut tahu dari proses pengerjaan dari kegiatan dari ruang plastik ini, kita bakal nanya-nanya dari ke dosen
pengapung yang langsung ada ke di sini. pentolannya ya. Pentolannya, oke. Pentolannya, biar gampang gitu. Di sini ada bapaknya di belakang. Halo Pak. Halo, Bapak Khalid. Jadi ini Kak. Nah, jadi dari proses ini Pak, di sini kan ada dua tempat nih Pak prosesinya. Prosesi yang pertama di bawah ini ngapain nih Pak ya? Dari prosesnya kan ada plastik nih Pak. Ini proses ngapain, diawali dengan ngapain dulu? Baik, terima kasih ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nyoman Putriasa, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Seni Rupa. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan limbah plastik ini menjadi sebuah karya yang dalam ini sedang digarap adalah karya seni Bandung. Langkah awal yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah mengumpulkan sampah plastik dalam bentuk plastik kresek. Oh, seperti lembaran. Dikumpulkan dulu karena sudah banyak yang mengolah limbah plastik, namun limbah plastik kresek ini belum ada yang mengolahnya karena yang saya amati di rumah tangga itu sudah mulai dikumpulkan sampah-sampah plastiknya itu, namun sampah plastik kresek ini tidak laku dijual. Yang laku dijual itu adalah sampah plastik botol, tutup botol itu yang sudah bisa dijual dan itu laku di pasaran. Namun dari pengalaman itu kita di pendidikan seni rupa seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Pak Beli ya, sebenarnya sering dipanggil oleh Pak Muhammad Susanto. Kita melakukan karena ini tidak bisa dijual. Kenapa sih kita berusaha mengolahnya? Dari proses pertama kita melakukan workshop seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana awalnya ide ini tercetus. Sampai saat ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahannya. Di sini yang dilakukan oleh teman kita namanya Manjek ya dipanggil. Ini adalah pentolan mahasiswa di pendidikan seni rupa namanya Manjek yang sedikit agak berikat ya diberi julukan sama teman-temannya. Dia mendapatkan tugas memilah sampah plastiknya, yaitu memisahkan antara bagian yang bawah untuk siap di setrika. Ini adalah cara pengolahan yang sangat sederhana dengan bahan yang semua di setiap rumah tangga itu pasti ada, yaitu menggunakan setrika. Ini setelah disetrika, inilah salah satu jadinya. Coba pinjam dulu. Ini setelah disetrika untuk mendapatkan hasil biar bisa dijadikan sebuah payasan barong itu bisa untuk berapa lapis misalnya? Misalnya antara 10 atau 15 ya. 10 sampai 15 lembar plastik ya. Banyak banget ya Pak. Apa harus lebih dari itu atau gimana? Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu kenapa Pak? Ya kalau kita sementara ini kita masih gampang mendapatkan sampah plastik dalam bentuk kresek ini karena ini juga banyak sumbangan dari ada anak-anak SD yang menyumbangkan sampah plastiknya. Kalau untuk ketebalannya itu tergantung medianya itu akan kita jadikan apa. Seperti ini kita jadikan payasan barong, kita perlu yang lebih tebal. Seperti yang dibilang sama Wayan yang cool tadi, itu antara 10 sampai 15 lembar plastik di setrika gitu. Oke Pak, jadi dari setelah hasil yang menjadi media lembaran plastik ini, itu
kan sesuai ketebalannya. Bapak bilang buat jadi produk barangnya itu harus tebal kan Pak. Nah setelah itu dari hasil lembaran ini itu bakal jadiin bentuk apa aja Pak kalau dari barang yang dari sesuai ketebalannya itu? Oke, terima kasih. Setelah jadi lembaran, kita nyebutnya dari sampah plastik itu diolah menjadi lembaran plastik menjadi media. Nah, entah setelah jadi media itu apakah akan dijadikan souvenir atau apapun itu tergantung kemauan anak-anak gitu. Nah, saya lihat dulu ya. Setelah kita mempunyai lembaran, karena kita membuatnya adalah membuat bentuk barong. Nah, setelah kita punyai lembaran, lalu kita membentuk pola yayasan barong dan ditata. Nah, karena ini tahap penataannya sudah lewat dan dilanjutkan dengan perakitan seperti yang dilakukan oleh teman kita yang namanya Sanging. Dia adalah undagi di pendidikan seni rupa. Dia sedang melakukan perakitan gelungan galon mahkotanya barong dan dibantu sama teman-temannya oleh Mandi dan Uus dan ada juga Arsana. Karya ini dibuat oleh seluruh mahasiswa pendidikan seni rupa, artinya semua tingkatan itu bergabung menjadi satu membuat suatu karya yang dalam program plastik ini. Berarti semua angkatan terlibat dalam proyek ini Pak ya? Semua terlibat, semua angkatan dan tidak sebatas mahasiswa, semua dosen juga ikut menjadi satu, berbaur menjadi satu dalam sebuah proyek penggarapan karya barong ini. Wah, ternyata di program pendidikan seni rupa ini nggak cuma mahasiswanya yang turun, tapi juga mahasiswa di program pendidikan seni rupa ini mereka juga dekat sama dosennya ya. Istilahnya dipantau gitu, biar nggak ngawur gitu. Benar sih, benar. Loh, Pak, ini produk ini juga masuk dari kegiatan program ini, program ruang plastik ini? Ya, selain menjadi sebuah karya barong, banyak juga teman-teman di seni rupa itu, terutama mahasiswa, memiliki ide-ide yang sangat luar biasa. Ada yang media itu diolah menjadi sampul buku seperti ini, dan ini sudah sempat beberapa kali, 3 kali mengikuti pameran produk ini dan lumayan laku di pasaran. Gitu. Selain itu, ini produk terbaru dari mereka. Ada ini, mereka menciptakan dompet dari limbah plastik itu. Setelah menjadi media, mereka dibentuk menjadi sebuah dompet. Dan ini baru-baru eksperimen yang mereka kemarin. Perlu ada revisi lagi. Dia menciptakan sebuah kipas. Itu. Berarti target pasarnya nggak cuma dari kalangan luar, kalangan dalam juga bisa gunain ya? Bisa. Produk Ya. Seperti pengalaman kemarin kita melakukan pameran dan workshop di Arisan Market di Ubud. Banyak antusias dari wisatawan asing yang mengikuti workshop itu, karena mereka mungkin mereka memiliki visi yang sama terhadap sampah plastik ini gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih kita dari teman-teman di kampus atau teman-teman di rumah yang di luar kampus, kalau misalnya kita mau ikut-ikut mau pengen tahu proses dari ini, kita bisa gitu main-main ke program pendidikan seni rupanya, Pak. Itu sangat terbuka sekali ya. Di bawah kita punya ruang bengkel, sekalian itu sebagai ruang kumpul kita di. Kalau saya itu sebelumnya seni rupa gitu. Sebelumnya seni rupa karena banyak. Kenapa saya bilang sebul itu? Karena kalau sebul itu kan apa-apa di sana.
Karena ide ini juga terlahir dari sana, berkarya dari sana, pengetahuan diskusi juga terjadinya di sana, semua terlahir dari Kebun Seni Rupa itu gitu. Nah terus kenapa boleh nggak orang luar masuk ke studio pendidikan seni rupa untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan? Itu sangat terbuka. Bahkan itu sudah terjadi, banyak dari teman-teman mereka yang dari kampus lain ikut ke sini untuk sekedar ngumpul, pengen tahu bagaimana sih proses mereka berkarya di kampus gitu, tentang pengolahan plastik itu sudah terjadi. Jadi itu ya info, kalau ada teman-teman yang mau tahu tentang proses pengolahan plastik, berarti bisa datang langsung ke bengkel kita ya, atau disebut gitu ya. Benar. Jadi untuk dari proses ruang plastik ini kita dapat pengalaman dan cerita baru buat kalian yang punya ide-ide kreatif di rumah kayak gitu. Jadi kalian juga bisa coba, dari kalian coba kunjungi ke program studi pendidikan seni rupa, kalian bisa coba di rumah juga kayak gitu jadinya. Benar kan Bu? Benar. Sekarang bagusnya kita mungkin tanya ke mahasiswanya kali ya. Kita supaya lebih dekat juga kan. Iya benar. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah, karena di sini ada 2 tempat nih, Bu. Iya benar. Kita Ini tanya dari ke- pengolahan plastik, ini pengolahan barong ya. Kita tanya ke yang di bawah dulu kali. Nih yang dari tadi, yang tadi dibilang sama bapaknya, Kakak Uja. Pentolannya nih, Jack namanya. Aduh, takut deh. Kak mau nanya-nanya dikit, boleh kan ya? Boleh lah. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin tuh sama Bapak Putra Yasa. Jadi dari tadi tuh aku kepo banget nih Kak. Kenapa ya itu harus ditumpukin gitu pakai benda berat Kak? Karena kan plastiknya bersifat elastis dan masih panas ketika kena setrikaan. Jadi kita itu agar rata ya kita harus menekannya lebih dengan benda-benda yang lebih berat sehingga presan dari plastiknya itu merata sampai plastik itu benar-benar dingin. Oh gitu. Berarti emang harus ditumpuk benda berat, jadi supaya plastiknya lebih merekat gitu Kak. Jadi, saya mau tanya bentar kali ya. Jadi kalau itu misalnya plastiknya nggak rata, itu mungkin agak susah dibuat produk kali ya? Ya bisa. Oh gitu Kak, beneran nggak bisa dipakai? Bukan nggak bisa dipakai, tapi kalau emang masih belum rata kita bisa setrika kembali. Oh, ditumpuk lagi berarti pakai plastik Kak? Enggak sih, kita pakai setrika panas saja. Oke. Thank you ya Jack. Thank you Kak. Sekarang mungkin ke barongnya kali ya. Ini kayaknya beli-belinya sangar-sangar semua. Pada kakaknya. Ini tangannya udah kapalan semua. Wih, itu apa? Kayak bunga. Itu dibuat dari plastik juga Kak? Berarti itu diapain Kak? Kok bisa bentuk kayak gitu? Coba dong lihat. Perkenalin dulu dong namanya. Oh, iya. Perkenalan dulu. Aduh, lupa kenalan Kak. Namanya siapa nih? Namanya, nama lengkap atau nama panggilan? Nama sayang aja. Nama panggilannya Agus ya, tapi akrab dipanggil Uus. Asik, stand up dulu dong. Ya, ganti stand up ya setelah ini. Kak, jelasin dong, ini bentuk apa? Ini bunga ya, secara visual tuh ini tuh bunga. Untuk mencapai yang seperti ini, sebelumnya kan di press dulu, sama dibuat lembarannya itu sama seperti itu. Setelah selesai lembarannya itu, nanti kita tata. Di Bali itu istilahnya kita tuh menata ini buat pakai pahat ya, pahat ukir barol. Terus setelah kita tata itu kita susun sesuai dengan polanya. Jadi tempat bunganya ini tuh ada di gelungannya itu yang sedang dikerjakan oleh Ketua Sanggit.
Jadi pola tatahannya itu memang udah ada, apa gimana? Udah ada. Oke. Ini kira-kira pengerjaan satu ukiran gini berapa lama ya? Satu ukiran itu tergantung pada kerumitannya sih. Misalnya rata-rata gitu berapa lama? Gitu? Mungkin kalau ini ya, ini bisa 5 hari sih. 5 hari. 5 hari pengerjaan. 5 hari itu hitungannya cepat apa lambat? Hitungannya itu slow sih. Slow. Lagi nggak ada kerjaan kita ratain. Keren ya. Lumayan rumit tapi ini gede banget. Wow. Jadi itu tadi ya kegiatan teman-teman kita dari program studi pendidikan seni rupa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Jadi mereka ini ngolah sampah plastik gitu, jadi sebuah produk, jadi sebuah karya seni. Dan aku dengar nih instalasi barong ini akan dipamerkan gitu di Ubud Artisan Market tanggal berapa? 12 kali ya? 12. Jadi seru sekali ya. Keren banget nih hasil-hasil dari program Ruang Plastik ini. Nah, jadi kita mau nyampein informasi juga nih buat teman-teman di rumah atau adik-adik di rumah, kakak-kakak bisa mendaftarkan diri kalian di program studi pendidikan seni rupa di Fakultas Keguruan Tinggi Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Di sini kalian gak cuma kuliah yang serius sama dosen-dosen yang berpengalaman, tapi di sini kalian juga diajak berkreativitas dan kalian juga berkuliah santai di sini. Nah, selain itu buat kakak-kakak dan adik-adik yang sambil kerja, kalian gak perlu khawatir buat kuliah di program studi pendidikan seni rupa karena di sini kita juga sangat membantu kalian buat kakak-kakak yang juga kerja. Jadi kita bakal memberikan kalian bantuan. Jadi untuk anak-anak yang bekerja itu bisa lebih fleksibel ya dari seni rupa ini ya. Jadi tunggu apa lagi? Aku tunggu kalian. Asik. Baik, akhir kata mungkin ya. Kita dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, saya Agung Pramana. Saya Natalia. Mohon pamit undur diri. Kami ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.